Wes. Jerman jarum tambah. Oh, saya bulan. Dia ingin cuma satu orang. Para ibu, sebelum saya mulai depan diisi dulu ya, karena ini mau diisi dulu. Monggo Mbak ngajeng riyen Mbak, diisi riyen sengaja. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta perolahan SDM Selek 2, alhamdulillah kita bertemu lagi insyaallah dalam keadaan yang lebih sehat ya Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan merefreshing kembali, tapi kalau biasanya saya lebih spesifik faktor resikonya, kemudian dietnya. Nah hari ini kita ambil globalnya dulu mengenai diabetes mellitus begitu. Jadi kita refreshing, kita reminder lagi begitu ya. Ya, Sinara Mbak. Setelah ini enggak ya. Nanti ya, Bapak Ibu sudah pirsa ya kenapa Bapak Ibu disebut diabetes atau diabetes mellitus. Penyebabnya apa? Jadi diabetes mellitus itu kondisinya Bapak Ibu yang disebabkan peningkatan gula darah. Kok bisa tuh gula darahnya panjenengan meningkat begitu? Kenapa? Sebabnya ada kekurangan hormon yang namanya insulin begitu. Saya makanya sering matur nanti di belakang kenapa harus olahraga? Oh biar insulinnya aktif. Kenapa harus pakai suntikan insulin? Nah, supaya Bapak Ibu tahu alasannya kenapa kok gula darah panjenengan tinggi, akibatnya adalah karena panjenengan kekurangan hormon insulin, baik itu absolut atau relatif, atau insulinnya ada tapi kerjanya ya tidak baik begitu. Jadi penyebabnya itu nggih. Kok gulaku tinggi nggih. Ibu habis ini pemeriksaan stop dulu rendah nggih. Nah, jadi begitu ya, penyebabnya panjenengan adalah karena
kekurangan hormon insulin. Dengan kekurangan hormon insulin, gula darah panjenengan jadi naik. Gejalanya, klasifikasinya, saya rasa yang enggak di sini nggak ada yang diabetes tipe 1. Tipe 1 itu apa? Diabetes yang tergantung insulin, dia terjadi pada anak, balita, remaja. Nggak ada tahu yang lengkap di sini yang punya diabetes dari anak, balita, remaja, betul-betul tahu. Biasanya sudah 40 ke atas begitu. Maka panjenengan disebut diabetisi DM tipe 2. Kemudian DM gestasional. DM gestasional itu diabetes yang terjadi waktu hamil. Faktor resikonya apa? Faktor resiko itu bukan penyebab, tapi faktor yang memicu, begitu ya, yang tidak bisa diubah. Ras, etnik, riwayat keluarga DM, misalnya bapak ibunya gerah diabetes, maka putranya memiliki resiko diabetes juga. Ini yang saya alami juga, sama almarhumah ibu saya diabetes, maka saya punya faktor resiko diabetes karena orang tua saya diabetes. Maka saya harus apa? Oh, umur saya sudah 40 sekian, saya harus rutin kontrol gula. Mari saya cek HbA1c karena harapannya supaya tua tidak diabetes juga. Nah, panjenengan juga putra, misalnya putra putrinya diatur cek gula, mengendalikan faktor resiko karena apa? Orang tuanya diabetes, maka putra putrinya juga punya faktor resiko diabetes. Begitu, ini faktor resiko yang tidak bisa diubah. Atau dulu waktu hamil melahirkan berat lebih dari bayinya lebih dari 4 kilo. Ada yang waktu dulu, kalau waktu dulu melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, dia juga memiliki faktor resiko. Nah, faktor resiko yang dapat diubah apa saja? Artinya faktor resiko yang dapat diikhtiarkan oleh Bapak Ibu semua ini. 1, kegemukan. 2, kurang olahraga. Kalau kurang olahraga maka dibuat olahraga. Kenapa kok harus olahraga? Nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian pola makan. Kemudian hipertensi. Itu kan bisa dikendalikan. Gejalanya apa? Ada yang sering ketoyan, gejala klasiknya bolak-balik, pipis. Kemudian cepat merasa haus, gampang ngelak, lapar berlebih, sudah dahar, tapi kok dulu meleh, lalu maleh. Nah, gejala lain itu gejala klasiknya. Tapi diabetes juga punya gejala lain. Penglihatan kabur, sudah mulai pedut, kagemirsani. Nah, kalau sudah ada keluhan begitu, maka ngendikan. Nanti akan kami konsulkan ke dokter mata karena salah satu komplikasi diabetes yang mikrovaskuler misalnya. Nah, kemudian gatal-gatal, cepat lelah, ngantukan. Kalau luka nggak sembuh-sembuh, kemarin kami punya pasien yang sampai gangren ya. Jadi kalau luka maka tidak sembuh-sembuh. Makanya pada pasien diabetes dianjurkan ngagem alas kaki di rumah ya. Karena apa? Biar refleksnya itu kan kalaupun nanti luka menghindari untuk terjadinya luka. Kemudian nanti menghindari komplikasi yang lain. Gejala penegaan diagnosisnya itu tetap dengan hasil pemeriksaan gula. Yang sudah dilakukan Bapak Ibu adalah gula darah puasa. Ada yang dicek nggak puasa dulu? Semua sudah siap toh? Berapa jam puasanya? Ya, minimal 8 jam, betul. Yes. Boleh minum air putih. Okay. Gulanya disebut diabetes kalau di atas 126. Gula puasa nanti dicek. Gula jenengan berapa? Kalau belum di bawah 126 berarti gulanya belum terkendali, belum normal. Apalagi yang masih 200 sekian, 300 sekian, itu berarti belum terkendali.
Kalau dicek HbA1c, ada ya yang dicek HbA1c di bulan April dan Oktober, harusnya di bawah berapa Bu? Ada yang ingat? Ingatkan semua? Ya, di bawah 7%, betul. Jadi nanti kalau dicek HbA1c-nya di bawah 7%, berarti sudah terkendali. Yang harus periksa gulanya siapa? Panjenengan. Yang diambil darahnya, ojo nganti orang periksa gulaku berapa. Ada yang pasien klub mana, dia punya catatan. Bulan ini gulanya sekian, bulan ini sekian, sehingga dia bisa memonitor, oh saya naik apa enggak, sudah normal atau belum. Nah itu dia dicatat enggak apa-apa gulanya. Kalau HbA1c-nya panjenengan bandingkan di bulan April dan di bulan Oktober gitu, okay? Oh kalau April masih tinggi misal 9, maka harapannya di Oktober sudah bisa di bawah 7%. Kalau di atas 9%, maka diaturi untuk pakai suntik insulin. Kenapa? Karena penyebab gula tinggi tadi kan resistensi hormon insulin begitu. Nah ini ya pemeriksaan gula darah, diagnosisnya. Kemudian normalnya itu 70 sampai 99. Pradiabetes itu di 100 sampai 125. Jangan tabungan putra putri toh. Nah coba putra putrinya disuruh cek gula. Gulanya berapa? Kalau dia di angka 100 sampai 125, dia warning, lampu kuning, karena dia pradiabetes. Kenapa? Karena orang tuanya ada diabetes. Saya pernah itu ada di 110, maka saya harus diet, mengurangi gula. Terus saya tindak lanjuti dengan cek HbA1c sendiri. Karena alhamdulillah HbA1c-nya normal karena ibu saya diabetisi. Nah, maka nanti putranya coba disuruh cek gulanya berapa. Kalau dia di angka 100 sampai 125, maka dia harus memperbaiki lifestyle-nya supaya apa? Sepuhnya tidak diabetes begitu. Nah, disuruh diabetes kalau gula puasanya di atas 126. Kan ada PTM ya di desa-desa toh. Putranya ada nggak yang pernah ikut PTM? Yang petugas puskesmas ke desa terus ngecek gula. Nah, itu diatur aja kalau pas ada PTM di desa, di Posyandu, derek PTM. Nanti ditanya, tadi berapa gulanya begitu. Kalau di angka di 100 sampai 125 dia pradiabetes. Gula puasa ya. Gejalanya apa? Satu, dia sering buang air kecil, terutama kalau malam hari. Kemudian cepat ngerasa lapar dan haus. Berat badannya turun. Ada yang turun atau malah tambah ke kanan? Berat badannya turun, tapi nafsu makannya bertambah. Kemudian giginya gampang ogak tanggal, cepat ngantuan. Nah itu juga salah satu gejala diabetes. Kemudian gatel-gatel. Komplikasinya harapannya yang lengkap di sini tidak ada yang kena ya. Komplikasinya kerusakan ginjal berakhir dengan cuci darah. Ada dok yang berakhir cuci darah? Ada. Kami punya 2 pasien diabetes yang harus cuci darah karena urin kreatininnya, fungsi ginjalnya sudah tinggi sekali. Kemudian infeksi gangren. Ada ya? Oh nggak ada ya, ada yang pasien tiap 2 hari sekali kesini karena luka sudah hampir sebulan nggak sembuh-sembuh. Kemudian kalau dia nyerang jantung, penyakit jantung. Kalau dia nyerang otak, komplikasinya bisa terjadi stroke, bisa juga terjadi kebutaan. Maka kalau ada pasien diabetes terus kok ada keluhan untuk ningali sudah mulai pedot, nggak cetos, nanti hentikan saja, nanti akan kita konsulkan ke dokter mata begitu. Nanti retinopati DM atau bukan akan dicek lagi. Kemudian yang komplikasi paling berbahaya adalah koma ketoasidosis. Jadi koma ketoasidosis yang gulanya terlalu tinggi, misalnya di atas 500 atau gulanya terlalu ngedrop.
Kok bisa toh orang diabetes terjadi komplikasi? Kenapa? Pasti kan begitu ya. Akan ada pertanyaan, kok bisa terjadi komplikasi? Karena pada orang diabetes kekentalan darahnya lebih tinggi dibanding orang yang normal. Jadi darahnya lebih kental. Nah, kalau dia darahnya lebih kental, maka alirannya jadi pelan. Kalau alirannya pelan, maka suplai darah ke organ-organnya jadi turun. Nah, ini yang menyebabkan komplikasi, baik itu makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Komplikasi makrovaskuler yang kayak apa? Stroke, gagal jantung, gagal ginjal, koma. Itu kalau yang sudah komplikasi mengenai pembuluh darah yang besar. Nah, komplikasi yang mikrovaskuler ada yang sering kesemutan, bintar. Sudah ada yang punya keluhan seperti itu, kok kebas gitu. Nah, berarti sudah terjadi komplikasi di pembuluh darah kecilnya. Atau peninggal, kemudian luka, gangren tadi, lukanya warna hitam. Kenapa terjadi begitu? Karena kekentalan darahnya itu lebih kental. Nah, sekarang ketika kita hanya sudah didiagnosis diabetes, maka yang dilakukan adalah ikhtiar. Nah, bagaimana ikhtiarnya supaya gula panjenengan terkendali? Satu, rencanakan makan yang baik. Batasi apanya? Gula. Jadi bumbu pecel boleh nggak, Bu? Bumbu pecel pakai gula? Oseng-oseng pakai kecap. Jangan lombok pakai gula Jawa. Dibatasi. Ya, dulu wis marem. Nah, saiki mulai ngerem. Lah yang lain gimana? Jenengan masak sisihke mengke nembe sik liyane diparingi. Batasi lemak, yang dibanyakin apa? Sayur. Ya, yang dibanyaki sayurnya. Kemudian olahraga. Kenapa harus olahraga? Nanti akan saya bahas di belakang. Kemudian ini sudah diikhtiarkan Ibu Bapak semua, uji kadar gula berkala. Insya Allah sampun ya tiap tanggal 12. Nanti kalau merah mundur sehari, gulanya harus gula puasa. Kemudian kontrol berat badannya. Kontrol juga faktor risiko. Oh, sudah punya diabetes, jangan sampai punya faktor risiko yang lain. Tensinya diusahakan di bawah 140/90. Nanti jangan sampai wis kagungan diabetes, ijik kagungan hipertensi, kurang bejone lemak yo tinggi. Nah, maka dikendalikan faktor risikonya ya. Kalau ada tensi tinggi diobati tensinya, begitu diusahakan. Nanti kan di tensi ini Ibu harus perso, tensinya berapa Mbak? Bisa saya tanya. Nanti tanya Bu Dewi, pinten nggih Bu? Lah, padahal lebih baik pindah ke meja sini ke sini, maka dihafalkan sendiri tensinya berapa, gulanya berapa. Kalau bukan panjenengan yang peduli, lalu siapa? Nah, begitu. Maka jenengan harus emot, oh gulaku sekian, bulan kemarin sekian, naik kah, normal kah, begitu. Tensinya berapa? Lagi pindah meja mawon. Nah, harus tahu tensinya berapa. Saya punya pasien Pak bisa apa siapa? Dia hafal loh bulannya berapa, tensinya berapa, bulan kemarin, bulan ini, bagus sekali beliau. Dan alhamdulillah terkendali terus, kemarin di bawah 100. Nah itu ya, nanti terus dikendalikan profil lemaknya. Di April Oktober dicek kan Bu, yang ada kolesterol, LDL, trigliserid. Nah itu jangan sampai LDL ditambahi profil lemaknya kacau, apa kabar dengan jantungnya. Nah begitu nggih. Kemudian fungsi ginjal, Bapak Ibu diambil pipis dan dicek darah ke itu. Nah itu di April Oktober usahakan bisa tindak. Karena April Oktober adalah evaluasi pengobatan panjenengan selama 6 bulan. Yang harus dimakan apa? Karbohidrat? Boleh. Makan gizinya harus seimbang. Gizi seimbang itu apa? Dapat karbohidrat, dapat sayur, dapat lauk, dapat buah. Tapi komposisinya yang diperhatikan. Misalnya
nasi, ketemu bihun, ketemu pergedel, itu nggak boleh, itu karbohidrat semua. Nasi karbohidrat, ini bihun karbohidrat, pergedel tetap karbo lagi ya, itu diperhatikan ya. Jadi karbo boleh, yang dibatasi roti. Ibu pengen roti tawar, yang dipilih roti tawar putih atau roti tawar gandum? Gandum, sepolan nggak enak, tapi itu yang lebih sehat ya. Saya pengen sama-sama roti tawar, aku pengen bakar roti, yang dipilih roti tawar yang gandum. Nah, terus yang sebelah kiri ini kurangi gula pasir, gula jawa, begitu. Yang dibanyai apa? Gambar ini sayur, buah, beras merah, boleh sesekali walaupun sepok, tapi dia indeks glikemiknya lebih rendah. Kemudian protein, tetap ya, protein itu lauk. Ibu pilih daging merah atau putih? Putih, alhamdulillah. Berarti kemarin masih ingat ya. Daging merah itu apa? Sapi, kambing, bebek itu merah atau putih ya? Oke, jadi yang dipilih daging putih, ikan, ayam, tahu, tempe. Begitu nek sosis saya rasa mboten nggih. Nah, jadi dipilih yang daging putih. Kemudian lemak, margarin. Mboten nate masak ngangge margarin. Jawabannya di roti kayak margarin enggak? Nah, dibatasi. Bukan enggak boleh, tapi dibatasi, direm titik. Oh, berarti enggak jagong, dahare harus roti-rotian, maka sorenya banyaki sayur buahnya. Jangan nanti kok gulanya tinggi, jagongnya buatan larang dok, gitu loh, kayak. Nah, kan jagung nggak 3 kali daharnya, loh cuma sekali, maka pagi dan sorenya yang diganti gitu ya. Yang baik apa sih? Contohnya alpukat, kacang almond. Nah, ini tadi yang saya ngatur. Nasi sama bihun kalorinya tinggi semua, jadi jangan tempuk ke bareng. Yo nasi, yo bihun, nek jagung, aduh kok pengen ini bihunnya ngawe-awe, makan nasinya di skip, ditinggal orang terus. Yo mendet nasi, yo mendet emine, yo mendet lodeh kentange, itu karbo semua ya. Terus jadwalnya gimana? PIJN tetap boleh makan, tapi gizinya harus seimbang. Dalam sepiring nasi 3/4 adalah sayur buah. Jadi sayurnya, 3/4 sayur. Jadi nek jenengan dahar banyak nasinya atau banyak sayurnya? Tenanan. Nah, jadi sayurnya yang lebih banyak, nasinya 1/4, lauk 1/4, buah, air putih. Air putih berapa gelas sehari? 8. Alhamdulillah. Ya, perhatikan jumlah kalori kerupuk. Kalorinya enteng ya Bu, tapi kalorinya tinggi. Nah, orang nyekel kiwa betul antep. Biasanya ada yang memberikan gitu. Diperhatikan kalorinya. Makanya tadi saya masuk nasi jangan ketemu bihun, jangan ketemu kentang, itu karbo semua. Kalau sudah mie, nasinya nggak usah gitu ya. Terus protein, jadi tetap pakai lauk boleh, yang penting tidak dibacem. Bacem nanti gula jawa kecap toh, skip, nggak boleh. Soalnya kemarin ada dahar lauk, oke, ngamuk tempe. Tempenya dimasak apa? Bacem. Nah itu masaknya kayak gula jawa toh. Nah itu kalorinya yang diperhatikan. Kemudian jadwalnya. Jam 7 sudah sarapan malam, mungkin piai zaman dulu ngasih iya, bar subuh malah sing matang ya. Nek sing kaya kula-kula iki kesek jam 7:30 mungkin baru sarapan apa jam 7. Misal ibu dahar jam 7. Dan boten lemes, dan boten ngamuk mengke awan makne oke. Jam 10 boleh dahar snack. Utamakan yang indeks glikemiknya rendah, buah, sayur, kerowotan yang dikukus. Kemudian jam 1 makan, jam 4 snack, jam 7 makan. Jadi intinya 3 kali makan utama, 3 kali snack. Nih snacknya diperhatikan, jenang gerendul. Itu indeks glikemiknya tinggi ya. Keripik, nah itu kalorinya tinggi. Maka yang diperhatikan adalah kalorinya juga. Manfaat olahraga. Sorry. Terus yang terakhir olahraga. Kenapa kok Bapak Ibu perlu olahraga? Satu, memperbaiki usia
biologis. Saya nggak matur Yosua ya, kalau Yosua sudah qadarullah ya, kita akan pulang di usia berapa. Tapi usia biologis, sel-selnya lebih awet muda begitu. Bu Ani ini atlet voli, saya sama Bu Ani sebelahan, padahal saya umurnya separuhnya dia, tapi awet muda loh. Ini 50 lebih loh Bu umurnya. Nggak ada yang percaya loh, karena dia atlet. Nah, olahraganya bagus. Tuh, jadi kayak pengen hasilnya kayak ngeten olahraga. Bukan karena skincare loh ya, tapi olahraga. Nanti kenapa saya akan ngatur di belakang, oke? Saya kadang nambah ini usianya putranya sudah kuliah bergabung, tapi sama saya baru 40 sekian, nah kode ya. Karena saya saat olahraga yang ini atlet, nah beda begitu. Saya baru sadar setelah 40 ke atas lihat teman-teman yang sudah sekolah di olahraga kok yo alat-alat non, nah itu baru saya mau mulai gitu. Nah jadi memperbaiki usia biologis. Kedua, meningkatkan kepekaan sensitivitas insulin. Kok bisa? Tadi penyebab diabetes adalah rusaknya hormon insulin. Kalau panjenengan olahraga, insulinnya jadi sensitif. Ibu bayangkan gembok dan kunci. Kuncinya adalah insulin. Kalau insulinnya nggak aktif, gemboknya nggak akan kebuka. Tapi kalau insulinnya aktif, gemboknya kebuka. Artinya apa? Gula tidak akan beredar di darah. Dia akan masuk ke sel-sel, ke organ. Nah, kalau nggak pernah olahraga, insulinnya nggak aktif, maka pas dicek gulanya pasti tinggi. Kemudian memperbaiki emosi, yang uring-uringan sering di rumah, banyak-banyak olahraga. Terus memperbaiki tensi gula lemak. Jadi tensinya juga akan lebih terkontrol. Ada kan kiai diabetes yang juga tensinya tinggi, maka olahraga. Lemak karena terbakar kalorinya. Kemudian menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nih, yang tentang olahraga, diet dan olahraga teratur itu bisa mencegah diabetes sampai 58% dibanding yang obat hanya minum metformin saja cuma 30%. Jadi dia meneliti di Inggris, penelitian pada pasien diabetes yang dia mau diet, mau olahraga, dia lebih terkendali sampai 58% dibanding yang cuma minum obat saja. Kenapa? Karena pilar pengobatan diabetes nomor satunya bukan obat, nomor satunya adalah diet, mengatur pola makan, nomor 2-nya olahraga, nomor 3-nya obat. Jadi obat ada di pilihan nomor 3. Kalau dengan diet dan olahraga sudah terkendali, ya sudah begitu. Dan WHO tahun 2012 ini berapa? 13 tahun lagi. 13 tahun lalu, olahraga merupakan salah satu pengobatan penyakit diabetes yang tidak boleh dilupakan. Karena apa? Pengobatan diabetes tadi, 1 diet, 2 olahraga, 3 obat. Nah, bagaimana olahraga terhadap kebutuhan insulin? Dengan olahraga, maka akan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital sehingga insulinnya jadi aktif. Kalau insulinnya aktif, kebutuhan insulinnya akan turun. Persiapannya, 1, tidak boleh olahraga kalau gula darahnya di atas 250. Kemudian boleh dahar dulu supaya tidak hipoglikemi. Kapan olahraga? Dilakukan sehari berapa menit, Bu? 30. Seminggu berapa kali? 5. Kalau 3 baru 90 menit. Kenapa? Jatah olahraganya 150 menit seminggu. Berarti nek 150 menit 2,5 jam. Nggak mungkin ya kalau olahraga 2,5 jam. Kalau ibu olahraganya 60 menit, maka seminggu 2-3 kali. Tapi pada lansia saya tidak anjurkan olahraga sampai lebih dari 60 menit. Mending 30 menit saja nggih. 30 menit tapi seminggu 5 kali. Ada yang kemarin jawab olahraga tidak tentu seminggu, pinten menit 10 belum 30 menit. Pada subuh di jam setengah jam, ngoten nggih. Karena itu ada faktor resiko diabetes. Manfaat olahraga berlangsung 2 kali 24 jam. Ibu olahraga setengah jam.
berarti awet muda 10 hari. Sel-selnya ya, bukan umurnya. Kalau usia Yosua saya tidak matur nggih, karena itu sudah takdirnya piyai masing-masing. Tapi sel-selnya atau sepuh ijek etes ngoten nggih. Kemudian kegiatan yang paling olahraga paling gampang apa? Jalan dan berenang. Tapi kayak rasa jarang ya yang bisa berenang. Jalan lah paling gampang nggih. Oke, bersepeda sudah tidak dianjurkan untuk Yosua panjenengan. Jadi olahraganya apa? Pada piyai lansia 1, hindari yang mutar kepala, hindari yang bungkuk supaya baru olahraga mboten boyoken, mboten saraf kecepet ngoten. Jadi paling gampang jalan setengah jam dimeniti. Kalau sore hujan muteri rumah aja 60 kali, 40 kali monggo. Ya saya punya orang tua gitu, ya 60 kali muter. Jadi kalau saya suruh jalan di mall bareng beliau kayaknya masih atas dia. Saya baru sadar ya setelah 40 tahun lebih, oh ternyata 150 menit. Saya tidak bisa 30 menit seminggu 5 kali, maka saya lakukan 60 menit seminggu 2-3 kali. Nah, kalau panjenengan kan sudah nggak master 30 menit seminggu 5 kali, gitu ya. Pas. Oke. Jadi intinya kontrol hidup panjenengan, meskipun diabetes tapi kita bisa hidup secara optimal. Kemudian bisa diedukasi ke putra putri panjenengan yang kagungan faktor resiko dari orang tuanya untuk memulai memperbaiki gaya hidup dengan 1 diet, 2 olahraga. Mungkin ini yang bisa saya aturkan. Apabila saya matur banyak kehilafan, kekurangan mohon diikhlaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Sampai jumpa di Oktober. Mudah-mudahan fungsi ginjal HbA1c-nya normal ya, karena itu nggak bisa dibohongi. Itu rata-rata gula panjenengan dalam 3 bulan terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1.